Bab 281, Kegagalan. Melihat pistol itu, wajah Yan Shuya langsung memucat karena ketakutan. Meskipun dia tahu kungfu dan tidak takut bertarung sama sekali, dia tidak ingin dibunuh dengan senjata. Namun, Guning dan Leng Xiaoting tetap tenang, tapi mereka berdua tidak senang, menatap Wang Xilin dengan dingin. Saya pikir sebaiknya Anda meletakkan senjatanya. Jika tidak, Anda bisa dijatuhi hukuman penjara, kata Guning dingin. Wang Xilin tidak tahu bahwa Leng Xiaoting adalah seorang perwira militer. Jika dia mengetahuinya dan masih menodongkan pistol ke arahnya, dia pasti akan ditembak. Wah! Apakah kamu pikir kamu bisa menjebloskanku ke penjara? Saya mendapat dukungan keluarga Wang, dan saya bisa menjebloskan Anda semua ke penjara karena Anda menyerang polisi. Saat ini, 3 polisi di luar berlari ke ruang sidang setelah mendengar semua kebisingan. Mereka semua kaget saat mengetahui 4 rekannya dipukuli hingga tergeletak di tanah. Apakah pria itu melakukannya sendirian? Mereka melihat ke Leng Xiaoting. Wang Xilin memerintahkan tanpa penundaan, apa yang kamu lihat? Bawa mereka ke penjara sekarang juga. Wang Xilin mengira Leng Xiaoting tidak akan berani melawan kali ini, tapi sayangnya, dia salah paham. Saat ketiga polisi itu berjalan mendekat, Leng Xiaoting kembali menghajar mereka semua dalam hitungan detik. Wang Xilin marah dan kaget. Dia segera melepaskan kait pengaman pistolnya, dan siap menembak Leng Xiaoting. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, pergelangan tangannya ditangkap dan pistol dicabut dari tangannya. Melihat Guning berdiri tepat di depan matanya dengan pistol di tangannya, Wang Xilin ketakutan dan tanpa sadar melangkah mundur. Bagaimana kau? Dia terkejut dengan kelincahan dan gerakan tiba-tiba Guning. Beraninya kamu mengambil senjataku? Kamu akan dijatuhi hukuman mati. Wang Xilin mengancam. Benar-benar? Bisakah Anda melakukan itu? Guning mencibir seolah dia bukan siapa-siapa di matanya. Wang Xilin tidak percaya bahwa Guning berani menembaknya, tapi dia khawatir dia akan melakukannya secara tidak sengaja, jadi dia takut sekarang. Saya anggota keluarga Wang. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Itu menarik, karena aku juga tidak akan membiarkan keluarga Wang lolos begitu saja. Guning berkata dengan dingin. Tepat pada saat ini, telepon Wang Xilin berdering. Peneleponnya adalah Kepala Biro Keamanan Umum di Kota Teng, Zhang Yuancheng. Wang Xilin segera menjawabnya, Hai bos, apa yang bisa saya bantu? Saat Wang Xilin menyelesaikan kalimatnya, Zhang Yuancheng meraung di sisi lain, Wang Xilin, apakah kamu menangkap seorang pria dan 2 wanita hari ini? Jika kamu melakukannya, segera lepaskan mereka, atau kamu akan dipecat. Wang Xilin gemetar ketakutan, dan tiba-tiba melihat ke arah Leng Xiaoting, Guning dan Yan Shuya. Zhang Yuancheng meraung di telepon, sehingga semua orang di ruang sidang mendengar perintahnya, dan mereka semua bingung sekaligus takjub. Siapa mereka? Dan mengapa Kepala Biro Keamanan Umum secara langsung memanggil mereka untuk membebaskan mereka? Guning juga menatap Leng Xiaoting dengan pandangan bertanya. Dia mengira panggilan itu ada hubungannya dengan dia. Leng Xiaoting mengerti apa yang ada dalam pikiran Guning, jadi dia mengangguk sebagai jawabannya. Bos, bolehkah saya menanyakan namanya? Wang Xilin bertanya sambil suaranya bergetar. Meskipun dia adalah anggota keluarga Wang, dia hanyalah sepupu jauh, jadi dia tidak punya posisi untuk menjadi sombong di hadapan siapapun. Selain itu, Zhang Yuancheng bukan hanya bosnya, tapi juga mendapat dukungan kuat. Jika Zhang Yuancheng akan memecatnya, keluarga Wang tidak akan membantunya. Wang Xilin sombong, tapi dia tahu kapan harus menyerah. Apakah kamu menangkap orang lain hari ini? Zhang Yuancheng meraung lagi. Dia sebenarnya tidak tahu nama mereka, karena bosnya tidak memberitahukan detailnya, tapi hanya memerintahkan dia untuk membiarkan mereka pergi sekarang juga. Sebenarnya perkelahian bukanlah masalah besar, tapi kali ini Wang Xinyan, yang merupakan putri keluarga Wang terlibat. Dan keluarga Wang bertekad untuk menghukum Guning. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Namun, seorang tokoh penting dari wilayah militer menuntut agar dia melepaskan mereka. Tidak, kami tidak melakukannya, Wang Xilin buru-buru menyangkal, tapi dia masih mengingatkan Zhang Yuancheng dengan suara rendah. Bos, mereka mengganggu keluarga Wang. Terus? Biarkan mereka pergi sekarang juga. Zhang Yuancheng kehilangan kesabarannya.
Wang Xilin segera menyadari bahwa 3 orang yang ditangkapnya hari ini pasti lebih berpengaruh daripada keluarga Wang. Meskipun keluarga Wang memintanya untuk menjebloskan mereka ke penjara, dia harus mengikuti perintah Zhang Yuancheng sekarang. Keluarga Wang akan meninggalkannya ketika situasinya berubah. Setelah dia menutup telepon dengan Zhang Yuancheng, sikap Wang Xilin terhadap Leng Xiaoting berubah total. Ya, aku minta maaf atas apa yang baru saja kita lakukan dan katakan. Silakan pergi sekarang sesukamu. Guning tidak memilih Wang Xilin, tetapi langsung pergi. Begitu mereka pergi, Wang Xilin menelepon Wang Hongming tanpa penundaan. Paman Wang, suara Wang Xilin masih gemetar ketakutan. Bagaimana jalannya? Apakah kamu sudah menyelesaikannya? Wang Hongming bertanya dengan santai, seolah itu hanya sepotong kue. Di matanya, tidak ada seorang pun yang boleh atau bisa bertindak melawan keluarga Wang di kota Teng. Saya sangat menyesal, Paman Wang. Kepala Biro Keamanan Umum menelepon langsung dan meminta kami melepaskan mereka. Wang Xilin meminta maaf. Apa? Zhang Yuancheng meneleponmu secara langsung untuk melepaskan mereka? Apa hubungan mereka dengan Zhang Yuancheng? Wang Hongming langsung marah. Aku tidak tahu. Wang Xilin menyeka keringat di dahinya. Apakah Zhang Yuancheng tahu bahwa mereka membuat kita kesal? Wang Hongming bertanya dengan arogan, seolah keluarga Wang tidak bisa diganggu-gugat. Dia menyadarinya, tapi dia tidak peduli. Saya pikir pasti ada tokoh berpengaruh di antara mereka, kata Wang Xilin. Mendengar itu, Wang Hongming merasa tidak senang, tetapi tangannya juga diikat. Bab 282, Pembukaan Penyedia Giok Guning. Ya, aku akan mencari cara lain. Wang Hongming tidak senang, tapi dia tidak menyalahkan Wang Xilin. Setelah itu, dia menutup telepon. Wang Xilin merasa lega karena Wang Hongming tidak menyalahkannya. Wang Xinyan berdiri tepat di samping Wang Hongming. Mendengar rencana mereka gagal, dia menolak menyerah. Kakek, tolong jangan biarkan mereka lolos begitu saja. Baiklah, aku berjanji tidak akan melakukannya. Meskipun Wang Hongming merasa bahwa Guning tidak sederhana, dia tetap berusaha membela martabat keluarga Wang. Pada awalnya, Wang Hongming berencana membantu Wang Xinyan menghukum mereka, tetapi sekarang dia melakukannya untuk dirinya sendiri, karena dia merasa terhina karena keluarga Wang tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah kelompok Guning meninggalkan kantor polisi, Guning memberitahu Yan Shui lagi bahwa dia dapat meneleponnya jika terjadi sesuatu, karena keluarga Wang tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, keluarga Wang kali ini benar-benar membuat Guning kesal. Bahkan jika mereka ingin menyerah, Guning tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Setelah apa yang terjadi hari ini, Yan Shui dan Guning berada di situasi yang sama sekarang. Yan Shui dengan jelas memahami bahwa dia tidak bisa melawan keluarga Wang, atau dia tidak akan mengidentifikasi Wang Xinyan begitu lama. Untungnya, dia mendapat dukungan Guning sekarang, jadi dia sangat siap untuk tetap berhubungan dengannya. Hampir jam 12 malam sebelum masalah terselesaikan. Guning dan Leng Xiaoting naik taksi untuk kembali ke hotel lalu mereka pergi ke gedung pabrik dengan mobil sewaan Leng Xiaoting. Ketika mereka kembali ke hotel, para penonton terkejut melihat mereka kembali dengan selamat, karena mereka telah mendengar bahwa putri keluarga Wang terlibat. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga yang paling berpengaruh di kota Teng. Jika mereka bisa memukul Nona Wang dan tetap aman, mereka pasti lebih berpengaruh daripada keluarga Wang. Dalam perjalanan ke gedung pabrik, Guning mengirim pesan ke K. Dia ingin dia mencari perilaku ilegal dan bukti keluarga Wang sesegera mungkin. Selama dia bisa mendapatkan bukti perilaku ilegal keluarga Wang, dia bisa menggesernya dengan mudah. Guning tidak percaya bahwa keluarga Wang tidak melakukan tindakan ilegal. Ketika Guning dan Leng Xiaoting tiba di gedung pabrik, semua orang sibuk bekerja. Guning menyuruh mereka mengemas batu giok yang telah dipotong dan mereka memindahkannya ke toko mereka. Setelah itu, dia meminta Zheng Peng mengirim pesan ke perwakilan perusahaan perhiasan. Mereka akan mengadakan lelang sekitar jam 2 siang di penyedia giok berwarna-warni. Saat itu masih 1,5 jam lagi dari jam 2 siang, jadi mereka memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu sebelum kembali ke toko. Gao Yi dan Qiaoya kemudian pergi membeli makanan untuk mereka. Kemarin, semua perwakilan perusahaan perhiasan telah mendengar bahwa penyedia giok warna-warni akan menjual batu giok hari ini, jadi mereka semua mengirim orang untuk menunggu di kantor penyedia giok warna-warni. Begitu batu giok itu dijual, mereka akan datang tanpa penundaan.
Namun pada pagi hari, pintu kantor penyedia giok warna-warni masih tertutup rapat sehingga membuat mereka merasa gugup. Untungnya, masing-masing dari mereka menerima pesan Zheng Peng sebelum tengah hari. Setelah makan, kelompok Guning berangkat ke jalan perjudian batu. Namun, Guning dan Leng Xiaoting tidak muncul bersama Zheng Peng. Mereka datang lebih awal darinya untuk berpura-pura bahwa mereka hanya penonton. Sekitar pukul 12.15, sudah banyak orang yang menunggu di luar kantor penyedia giok warna-warni. Ada yang dikirim oleh perwakilan perusahaan perhiasan, ada yang pengusaha kaya yang ingin membeli batu giok, ada yang penonton, dan ada pula dari penyedia batu giok lain. Terutama 3 penyedia batu giok terbesar di kota Teng. Mereka semua mengirim orang untuk membantu mengumpulkan informasi terbaru tentang toko Zheng Peng. Faktanya, setidaknya ada 8 penyedia batu giok di kota Teng, tetapi keluarga Zhang, keluarga Wang, dan keluarga Lu adalah yang paling kuat. Sudah diketahui secara umum bahwa batu giok sulit didapat, sehingga bisnis batu giok sangat menguntungkan. Zhao Yuefeng juga datang ke toko, dan dia menyapa Guning begitu dia melihatnya. "Nona Gu, kebetulan sekali." "Hai, senang bertemu denganmu, Tuan Zhao," kata Guning. Zhao Yuefeng sedang terburu-buru menghadiri pelelangan, jadi dia tidak berbicara lama dengan Guning. Zheng Peng dan para pekerjanya tiba kemudian, diikuti oleh perwakilan dari perusahaan perhiasan. Zheng Peng kemudian mengatur agar mereka duduk. Ruangan di kantor penyedia giok berwarna-warni terbatas, jadi hanya perwakilan dari perusahaan perhiasan dan pengusaha kaya yang memiliki tempat duduk. Zheng Peng mengeluarkan semua kursi dan hampir tidak cukup bagi mereka untuk mendapatkan tempat duduk. Untungnya, hanya sekitar 20 orang yang menghadiri lelang tersebut. Setelah semua tamu duduk, Zheng Peng menyampaikan pidato pembukaannya dan memperkenalkan penyedia giok berwarna-warni kepada mereka. "Selamat pagi Bapak dan Ibu, penyedia giok warna-warni resmi didirikan hari ini. Tolong izinkan saya atas nama penyedia giok warna-warni mengucapkan terima kasih atas kedatangan Anda. Saya Manajer Umum Penyedia Giok Berwarna-Warni, Zheng Peng." Dia memperkenalkan dirinya sebagai manajer umum, yang membuktikan bahwa dia bukanlah bosnya. Kemudian, dia mulai memberitahu mereka metode penjualan penyedia giok berwarna-warni, yang merupakan 2 metode yang diberitahukan Guning kepadanya. Pertama, mereka akan menjual batu giok langsung seminggu sekali, dan jumlahnya dibatasi 5 buah. Zheng Peng tidak menyebutkan tingkatan batu giok tersebut, karena tidak ada yang tahu apa itu sampai batu giok tersebut dipotong. Kedua, mereka dapat memasok antara 1 hingga 3 potong batu giok kepada pengusaha perhiasan setiap bulannya. Mereka tidak dapat menjanjikan bahwa mereka dapat memotong batu giok tingkat tinggi setiap bulan, tetapi mereka berjanji untuk memberi mereka masing-masing setidaknya batu giok tingkat menengah. Namun, pengusaha perhiasan harus menandatangani kontrak dengan penyedia giok berwarna-warni terlebih dahulu, dan memperoleh giok mereka setiap bulan selama 2 tahun. Jika tidak, mereka harus membayar ganti rugi. Zheng Peng hanya memperkenalkan 2 metode penjualan dan menyelesaikan pidato pembukaannya. Bab 283, Zheng Hao kembali. Karena Guning menjalankan penyedia batu giok, dia juga membeli banyak bahan mentah yang mengandung batu giok tingkat menengah rendah. Metode penjualan yang kedua merupakan kabar baik bagi masing-masing pengusaha perhiasan tersebut, karena mereka semua khawatir dengan pasokan batu giok yang stabil. Jika Zheng Peng mampu menyediakan batu giok untuk mereka setiap bulan, mereka sangat bersedia bekerja sama dengannya. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan banyak batu giok setiap bulannya, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Banyak pengusaha perhiasan dan perwakilan perusahaan perhiasan bersemangat untuk menandatangani perjanjian dengan Zheng Peng, tetapi mereka juga ragu. "Manajer Zheng, apakah Anda yakin dapat memberikan batu giok untuk kami setiap bulan?" seseorang bertanya. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Zheng Peng menjawab, "Saya tidak bisa berjanji akan ada batu giok yang dijual setiap minggu, tapi saya jamin bahwa setiap klien yang menandatangani kontrak dengan kami akan mendapatkan batu giok setiap bulan." Jumlahnya, itu tergantung. Zheng Peng jelas mengetahui bahwa bahan mentah di gedung pabrik mereka cukup untuk setengah tahun. Dengan kemampuan perjudian batu Guning yang luar biasa, mereka tidak khawatir sama sekali. Selain itu, ada banyak kota lain dan Burma tempat Guning bisa membeli bahan mentah. Namun, dari luar, mereka seharusnya merasa rendah hati. Kita semua tahu betapa sulitnya memotong batu giok dari bahan mentah.
Menir Zheng, kenapa Anda yakin bahwa Anda dapat terus memasok batu giok kepada kami selama 2 tahun? Orang lain bertanya. Tepatnya, apakah penyedia giok berwarna-warni memiliki hubungan dengan Ratu Giok? Seseorang bertanya. Faktanya, banyak yang memiliki pemikiran yang sama. Ratu Giok sudah terkenal karena kemampuannya yang luar biasa dalam berjudi batu. Jika penyedia giok berwarna-warni ini memiliki hubungan dekat dengannya, ia pasti dapat memasok batu giok kepada mereka untuk jangka panjang. Meskipun itu kebenarannya, agar tidak menimbulkan masalah bagi Guning, Zheng Peng hanya bisa menyangkalnya. Perusahaan kami tidak ada hubungannya dengan Ratu Giok. Kami memiliki sumber batu giok kami sendiri, jadi jangan khawatir. Kami dapat menandatangani kontrak dan jika kami gagal memberikan batu giok untuk Anda, kami akan membayar Anda kompensasi sesuai kontrak. Ketika mereka mendengarnya, semua orang mengerti bahwa ini adalah bisnis yang adil dan penyedia giok berwarna-warni dapat diandalkan. Melihat bahwa mereka tidak memiliki pertanyaan lain, Zheng Peng menambahkan, penyedia giok warna-warni secara resmi didirikan hari ini, jadi kami akan melelang 10 keping batu giok. Saat Zheng Peng mengumumkan berita tersebut, semua orang sangat senang, dan peletangan menjadi semakin intens. Di antara 10 buah batu giok tersebut, terdapat 3 batu giok tingkat menengah rendah, 2 batu giok tingkat menengah, 2 batu giok tingkat menengah tinggi, 2 batu tingkat tinggi, dan 1 batu tingkat atas. Meskipun mereka telah memotong lebih dari 10 keping batu giok, Guning hanya melelang 10 di antaranya. Pada akhirnya, 10 buah batu giok tersebut terjual dengan harga total 630 juta yuan. Setelah pelelangan, penyedia giok berwarna-warni menjadi terkenal di kota Teng. Sekarang Guning sudah memiliki modal lebih dari 3 miliar yuan, dan dia mampu melakukan apa yang dia rencanakan sebelumnya. Guning berpura-pura dia hanya penonton dari awal sampai akhir, dan tidak membeberkan hubungannya dengan penyedia giok berwarna-warni sama sekali. Leng Xiaoting dan Guning tidak masuk ke dalam sampai pelelangan selesai dan semua pengusaha perhiasan pergi. Namun, ketika Guning hendak berbicara dengan Zheng Peng, seorang pemuda tiba-tiba berlari ke dalam toko dan berteriak kepada Zheng Peng, "Ayah, mengapa kamu tidak memberitahu saya bahwa kamu telah menghasilkan begitu banyak uang? Saya kehabisan uang sekarang, jadi beri saya beberapa juta yuan untuk membantu saya." "Oh tidak, Anda telah menghasilkan 630 juta yuan hari ini, dan Anda harus memberi saya setidaknya setengahnya." Pemuda itu menerima begitu saja, seolah-olah uang itu seharusnya menjadi miliknya. Pemuda yang menyebut Zheng Peng ayahnya pastilah Zheng Hao. Melihat Zheng Hao, Zheng Peng sudah marah, jadi setelah mendengar apa yang dia katakan, dia sangat marah. Guning dan Leng Xiaoting juga tidak senang. "Zheng Hao, keluar sekarang. Mulai sekarang, kamu tidak ada hubungannya denganku, dan aku tidak akan memberimu 1 sen pun." Zheng Peng membentak Zheng Hao dengan sangat marah. Zheng Peng sudah memutuskan untuk memutuskan hubungannya dengan Zheng Hao. Zheng Peng baik, tapi dia tidak bodoh. Zheng Hao telah terlalu sering menyakiti perasaannya, dan hampir menghancurkan bisnisnya. Dia bisa saja mati karena dia. Dia tidak akan pernah memaafkan Zheng Hao, apalagi memberinya uang. Zheng Peng sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk mendukung Zheng Hao. "Apa? Aku anakmu satu-satunya. Uangmu adalah uangku. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, aku tidak akan menjagamu ketika kamu sudah tua." Zheng Hao mengancam, karena dia selalu percaya bahwa Zheng Peng mengadopsinya dengan tujuan untuk dirawat di masa tuanya. Sayangnya, dia salah. Zheng Peng tidak mempercayai kata-katanya sama sekali. "Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan itu. Keluar sekarang juga." "Kamu," sikap Zheng Peng mengejutkan Zheng Hao. Dia marah dan kembali mengancam, "Beri saya uang. Atau kamu akan menyesalinya. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu juga akan menyesal," kata Zheng Peng. "Kamu," Zheng Hao memelototi Zheng Peng, seolah dia akan memakannya hidup-hidup. Guning dan Leng Xiaoting berdiri diam sementara, karena mereka ingin melihat apakah Zheng Peng akan memanjakan Zheng Hao seperti biasanya. Jika Zheng Peng menyerah, Guning akan meninggalkannya, karena Zheng Hao akan menghancurkan perusahaannya. "Zheng Hao, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Penyedia batu giok ini bukan milik saya, jadi uangnya juga bukan milik saya. Anda telah menghancurkan bisnis saya dan saya sendiri tidak punya banyak uang. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membalas budi saya, itulah yang paling bisa saya lakukan."
Kamu bukan anakku lagi, dan jangan lupa King Gang masih mencarimu. Jika kamu berani menyakitiku atau toko ini, kamu mungkin akan mati di jalan. Karena bosku memiliki hubungan dekat dengan King Gang. Zheng Peng dipermalukan. Meskipun dia telah meninggalkan Zheng Hao, dia tetap tidak ingin dia melakukan sesuatu yang bodoh dan mati karenanya. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk Zheng Hao. Mendengar tentang King Gang, Zheng Hao segera kehilangan energinya. Bab 284, 5% saham. Zheng Hao sebenarnya sudah mendengarnya. Dia tahu bahwa toko Zheng Peng mendapat dukungan dari King Gang sekarang, tetapi dia berpikir bahwa Zheng Peng akan tetap memperlakukannya sebagai anak, memberi uang dan membayar utangnya, jadi dia kembali setelah dia mendengar bahwa Zheng Peng menghasilkan banyak uang. Uang. Kalau tidak, dia hanya akan lari lebih jauh. Zheng Hao ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya tetap pergi. Bos, maafkan aku, Zheng Peng segera meminta maaf kepada Guning setelah Zheng Hao pergi. Paman Zheng, tidak apa-apa, tapi saya harap Anda bisa terus melakukannya, kata Guning. Zheng Hao tidak pantas mendapatkan kebaikan dan simpati. Saya mengerti, jawab Zheng Peng. Dia sudah memutuskan untuk menunda di depan Zheng Hao. Kemudian Guning naik ke kantor di lantai 2, diikuti oleh Zheng Peng. Mereka akan menandatangani kontrak. Ketika Zheng Peng membaca kontrak tersebut, dia terkejut saat mengetahui bahwa dia dapat memiliki 5% saham penyedia giok berwarna-warni. Bos, ini 5% saham. Itu sangat berharga. Penyedia giok berwarna-warni telah menghasilkan lebih dari 600 juta yuan hari ini, dan 5% di antaranya adalah puluhan juta yuan. Selain itu, penyedia giok berwarna-warni akan terus menghasilkan lebih banyak uang. Dalam hal ini, 5% saham akan semakin berharga. Justru karena alasan itu, Guning tidak memberikan 20% atau 10% saham kepada Zheng Peng seperti yang dia lakukan pada An Guangyao dan Yao Zhenghong, karena bisnis batu giok sangat menguntungkan. Zheng Peng merasa seperti sedang bermimpi. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Paman Zheng, karena kamu bersedia mengikuti petunjukku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Silakan ambil, karena Anda pantas mendapatkannya, dan semua manajer senior yang membantu saya menjalankan perusahaan mendapatkan perlakuan yang sama, kata Guning. Mendengar hal itu, Zheng Peng menyadari bahwa Guning memiliki lebih dari sekedar penyedia batu giok. Dia penasaran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Karena Guning mengatakan bahwa semua manajer senior yang dia pekerjakan mendapat perlakuan yang sama, Zheng Peng sedikit santai, tapi dia masih tidak percaya. Akhirnya, Zheng Peng menandatangani kontrak dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus mengelola penyedia batu giok ini dengan baik agar tidak mengecewakan Guning. Setelah itu, Guning dan Leng Xiaoting pergi, sedangkan Qiaoya dan Gaoyi bebas membuat jadwal sendiri. Gaoyi dan Qiaoya adalah pasangan, dan mereka membutuhkan waktu pribadi untuk bersama. Masing-masing perwakilan perusahaan perhiasan kembali ke kantor mereka dan menelepon kantor pusat tanpa penundaan. Tanpa ragu, semua atasan mereka setuju untuk menandatangani kontrak. Ini sungguh merupakan kabar baik bagi setiap perusahaan perhiasan. Dan semua perusahaan perhiasan tidak sabar untuk menandatangani kontrak dengan Zheng Peng. Wang Hongming juga mendengar tentang lelang yang diadakan oleh penyedia giok berwarna-warni. Dia marah, tetapi tidak tahu mengapa Zheng Peng memiliki persediaan batu giok yang stabil. Pada saat yang sama, dia memiliki keraguan bahwa penyedia giok warna-warni memiliki hubungan dekat dengan Ratu Giok. Meskipun Zheng Peng menyangkalnya, Wang Hongming diam-diam mengirim seseorang untuk menyelidiki badan hukum penyedia giok berwarna-warni. Tidak sulit untuk mengetahui siapa badan hukum suatu perusahaan. Biasanya, dokumen resmi digantung di resepsi di toko atau perusahaan, tetapi kantor penyedia giok warna-warni belum menunjukkannya. Oleh karena itu, Wang Hongming mengirimkan ajudannya, Lin Jian, untuk memeriksa informasi di Biro Perindustrian dan Perdagangan. Lin Jian berusia awal 40-an, dan telah mengikuti jejak Wang Hongming selama lebih dari 10 tahun. Dia adalah salah satu dari beberapa orang yang paling dipercaya Wang Hongming. Oleh karena itu, Wang Hongming telah meminta Lin Jian untuk membantunya melakukan banyak perbuatan kotor selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, Lin Jian menemukan jawabannya.
Yang mengejutkan Wang Hongming, badan hukumnya adalah seorang gadis berusia 18 tahun dari provinsi lain, dan gadis tersebut adalah orang yang telah memukuli cucunya dan dibebaskan oleh Zhang Yuancheng. Selain itu, gadis itu hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikan prosedur hukum, dan kepala departemen menyetujuinya secara langsung. Wang Hongming kagum. Siapa sebenarnya gadis bernama Guning itu? Guning membangkitkan rasa ingin tahu Wang Hongming, dan dia sekarang yakin bahwa dia sama sekali tidak sederhana. Namun, dia masih tidak punya niat untuk menyerah. Meskipun Guning bukan gadis biasa, dia telah mengganggu keluarga Wang dan Wang Hongming tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Dia tidak percaya bahwa dia sebagai orang luar mampu mengalahkan keluarga paling berpengaruh di kota Teng. Meskipun keluarga Wang bukan satu-satunya keluarga berpengaruh di kota Teng, mudah bagi mereka untuk berurusan dengan satu orang. Tuan, saya juga mengetahui hal lain, kata Lin Jian. Apa? Wang Hongming bertanya. Melihat Lin Jian begitu serius, Wang Hongming mendapat firasat. Zheng Peng dan seorang gadis membeli sejumlah bahan mentah dari gudang kami. Sayangnya, Lin Jian tidak menyelesaikannya, karena maksudnya sudah jelas. Memang benar. Wang Hongming langsung memahaminya. Lin Jian takut batu giok yang dijual oleh penyedia giok berwarna-warni di lelang hari ini berasal dari gudang keluarga Wang. Itu pasti hal terakhir yang ingin dilihat keluarga Wang di dunia ini. Meskipun diketahui secara umum bahwa sulit untuk memotong batu giok dari bahan mentah, hal itu mungkin terjadi jika pembelinya adalah Guning. Dan mereka sudah memotong 10 buah batu giok dalam semalam. Dalam hal ini, kemungkinan besar Guning telah mengambil semua bahan mentah dengan batu giok di dalamnya dari gudang mereka. Jika demikian, Wang Hongming akan kehilangan banyak uang. Mustahil. Wang Hongming menolak menerima kebenaran. Bab 285, temui Tuan Tang di Jalan Antik. Saya tidak yakin apakah batu giok itu berasal dari gudang kami, tapi saya dapat mengirim orang untuk masuk ke gudang mereka dan melihatnya. Lin Jian tidak begitu yakin, dan juga tidak ingin mempercayainya. Bagus, ajaklah beberapa pria yang pandai bertarung bersamamu untuk melihatnya. Jika itu benar, curi kembali bahan mentahnya, perintah Wang Hongming. Ekspresinya jahat. Jika bahan mentah Guning yang berisi batu giok semuanya berasal dari gudangnya, dia tentu saja tidak akan kondisinya. Kali ini, dia sangat membenci Guning. Tentu saja. Lin Jian menjawab sebelum dia keluar. Guning dan Leng Xiaoting meninggalkan jalan perjudian batu menuju jalan barang antik. Meski sudah berada di sana kemarin lusa, mereka ingin melakukan tur lagi pada siang hari. Anda datang ke kota Teng untuk suatu tugas. Apakah pantas jika kamu selalu bersamaku? Guning bertanya pada Leng Xiaoting dalam perjalanan ke kota barang antik. Dia tahu bahwa Leng Xiaoting memiliki pesawatnya, tetapi dia masih merasa sedikit bersalah. Kali ini kita akan mengepung geng penyelundup narkoba. Dan kita sudah memiliki agen rahasia yang sibuk mendapatkan kepercayaan mereka. Selama mereka dapat menemukan sarang geng narkoba, kami akan diberitahu sebelum mengambil tindakan untuk menutup dan menekan mereka, kata Leng Xiaoting. Sejak Leng Xiaoting berkata demikian, Guning menjadi santai. Sesampainya di jalan barang antik, memang jauh lebih banyak barang antik di siang hari dibandingkan malam hari. Dibandingkan dengan jalan barang antik di kota G, jalan barang antik di kota Teng jauh lebih aktif. Guning segera menggunakan mata gioknya untuk mengkondisikan barang antik yang dipajang di tribun. Saat mereka berjalan sepanjang jalan, Guning melihat barang antik asli dengan kekuatan besar. Itu adalah piring porselen biru dan putih, tapi dipegang di tangan orang lain. Guning melirik orang itu. Yang mengejutkannya, itu adalah wajah yang familiar. Hai, Tuan Tang. Guning berjalan mendekat. Orang itu sebenarnya adalah Tuan Tang. Tuan Tang mendengarnya, dan menoleh. Gadis Gu, kebetulan sekali. Tuan Tang sangat senang bertemu Guning. Guning sangat mirip dengan putranya, Tang Yunfan, jadi Tuan Tang memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan terhadapnya. Selain itu, Guning telah menyelamatkan nyawanya dan dia memiliki karakter yang hebat, yang semuanya membuat Tuan Tang sangat menghormatinya. Pandangan Tuan Tang kemudian muncul pada Leng Xiaoting. Dia mengira pria itu tampak lebih akrab, tetapi tidak dapat mengingat di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Ini? Tuan Tang bertanya pada Guning. Oh, ini pacarku, Leng Xiaoting, Guning memperkenalkan. Senang bertemu denganmu.
Tuan Tang, kata Leng Xiaoting. Senang bertemu dengan kamu juga. Tuan Tang adalah pria yang canggih dan cerdas, sehingga dia segera merasakan bahwa Leng Xiaoting tidaklah sederhana. Meskipun Guning baru berusia 18 tahun sekarang, dia berperilaku seperti wanita dewasa, jadi Tuan Tang tidak berpikir bahwa tidak pantas jika keduanya menjadi pacar. Apakah Anda berbelanja barang antik, Tuan Tang? Guning melihat piring porselen biru dan putih di tangannya. Itu sangat berharga, dan Guning tidak tahu apakah Tuan Tang hanya beruntung atau dia ahli. Ya, saya merasa bosan jadi saya datang ke sini untuk melihat-lihat. Menurutku piring ini terlihat bagus, Tuan Tang tersenyum, tetapi kemudian dia mendekat ke telinga Guning dan berkata, saya sebenarnya tidak berpikir ada barang antik asli di sini. Ini juga menjadi sedikit membosankan. Mengatakan itu, Tuan Tang hendak meletakkan piringnya. Guning segera menghentikannya. Karena menurutmu itu terlihat bagus, kenapa kamu tidak membelinya? Bagaimanapun, itu adalah dekorasi yang bagus. Guning juga memberi perhatian pada Tuan Tang untuk membujuknya agar membelinya. Tuan Tang terkejut. Dia mengerti bahwa Guning tidak akan memaksanya membeli piring ini tanpa alasan, apakah piring ini asli? Apakah dia tahu barang antik? Tuan Tang berpikir dalam hati. Namun, bagaimana dia bisa begitu yakin? Melihat Tuan Tang bingung, Guning memberinya anggukan setuju lagi. Tuan Tang terkejut dan penasaran, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk mengajukan pertanyaan. Karena Guning menyuruhnya membelinya, dia akan melakukannya. Lagi pula itu murah. Oleh karena itu, Tuan Tang menyuruh pengawalnya, Tang Wen, untuk membayar uang tersebut. Gadis Gu, apakah kamu bebas sekarang? Mengapa kita tidak minum teh bersama? Tuan Tang mengundang. Tentu. Guning mengerti mengapa Tuan Tang mengundang mereka, jadi dia tidak menolak. Setelah itu, Guning dan Leng Xiaoting mengikuti Tuan Tang, berjalan ke kamar pribadi di kedai teh terdekat. Saat mereka berada di kamar pribadi, Tuan Tang bertanya kepada Guning, Gadis Gu, mengapa kamu begitu yakin bahwa piring ini asli? Naluriku, jawab Guning. Apa? Instingmu? Tuan Tang sedikit tidak senang. Tampaknya, dia tidak puas dengan jawabannya. Naluriku selalu benar. Jika tidak percaya, Anda bisa menghubungi ahlinya dan memeriksanya, kata Guning dengan tenang. Tidak peduli apapun, Tuan Tang akan menilainya. Mereka kemudian mulai menikmati teh sambil mengobrol. Leng Xiaoting tetap diam, tapi tidak merasa bosan atau tidak nyaman sama sekali. Selama dia bersama Guning, dia merasa cukup bahagia meski dia hanya duduk di sisinya. Tuan Tang mencoba berbicara dengan Leng Xiaoting pada awalnya, tetapi dia segera menyadari bahwa Leng Xiaoting bukanlah orang yang banyak bicara. Meskipun Tuan Tang berasal dari keluarga berpengaruh, dia tidak sombong dan tidak menonjolkan diri. Dia selalu serius dan tegas, sehingga banyak orang, termasuk keluarganya sendiri, di kota B yang kagum padanya. Namun, saat dia menghadapi Guning, dia sangat baik, mungkin karena dia adalah penyelamat hidupnya, atau mungkin karena dia menggemaskan, atau bahkan mungkin karena dia mirip dengan putranya yang paling dia cintai dan hargai. Guning menjelaskan kemudian, Tuan Tang, tolong jangan pedulikan dia. Dia tidak pernah suka berbicara. Haha, jangan apa-apa. Tuan Tang tidak keberatan sama sekali. Namun, kamu tidak perlu memanggilku Tuan Tang sepanjang waktu. Aku tidak merasa dekat denganmu jika kamu memanggilku seperti itu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Kakek Tang. Sejujurnya, kamu sangat mirip dengan putra keduaku, jadi aku selalu memiliki keintiman yang tak bisa dijelaskan kepadamu, tapi... Omong-omong, Tuan Tang menghela nafas berat dan tampak sedih. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Tiba-tiba, Guning merasakan perasaan aneh. Saya sangat mirip dengan putra kedua Tuan Tang. Tuan Tang memiliki keintiman yang tidak dapat dijelaskan kepada saya. Apakah ada isiannya?